Hai guys, balik lagi nih sama Fernisa di trending nih. Kenapa sih kok hari ini aku kayaknya kurang bersemangat dan agak sedih gitu ya? Soalnya berita yang lagi trending kalian tuh sedih banget guys. Kalian percaya nggak sih kalau surga itu ada di telapak kaki ibu? Nah jangan sampai kalian bikin hati ibu kalian tuh sakit, apalagi ngerasa dibuang kayak yang di video satu ini. Nggak bisa berdiri. Bisa berdiri. Kalian apa ya? Ini sakitnya di lutut. Ibu pengennya apa? Ya nggak pengen apa-apa sih. Mau suatu saat ada anak bisa ngambil kembali salah satu gitu yang ada yang sayang sama saya gitu aja. Viral di media sosial, nenek terima asal Magelang yang dibuang ketiga anaknya ke panti jompo di Malang. Kisahnya ini langsung jadi perdebatan netizen. Kok ya tega gitu? Nenek terima mengaku bahwa awalnya dia nggak tahu kalau anak-anaknya akan membawanya ke panti jompo. Pas sampai di panti, ya udah nenek terima akhirnya pasrah meski sebenarnya dalam hatinya ia sangat kecewa. Tahu teman Malah mau ditaruh di sini. iya, tapi kalau apa kita udah diserahin begitu udah pasrah aja sama yang kuasa, nggak ikhlas aja nerima ini semua. Nah, karena kasusnya viral, akhirnya sang anak membuat klarifikasi bahwa sebenarnya dia tuh nggak berniat untuk membuang ibunya, melainkan menitipkan saja dengan beberapa alasan. Ini dia nih rekamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meluruskan berita yang mengatakan Ibu Trimah dibuang dengan 3 anaknya. Saya mewakili salah satu anaknya. Sebenarnya tidak ada yang membuang. Dari awal dia sakit, dia pun udah diurusin. Sakit stroke pertama dia pun udah diurusin sama anaknya yang paling kecil. Tapi di situ dia selalu bikin ulah. Setiap hari berantem sama mantu dan cucunya. Sampai adik saya bingung harus bagaimana. Akhirnya dia sembuh dirawat sampai bisa berjalan lagi. Dan saya tanya maunya apa. Kata Ibu Trimah mau ikut anaknya yang laki-laki. Akhirnya saya antarkan ke anak yang laki-laki. Di situ pun dia selalu berantem sama menantunya. Selalu bikin ulah. Akhirnya adik saya yang laki-laki pun tidak kuat. Dan saya pun tidak mungkin bisa merawat dia. Karena dia juga sudah bikin sakit hati suami saya. Dan suami saya mengancam kalau saya mau ngurusin orang tua saya silahkan. Tapi dia akan angkat kaki sama anak-anak saya dari sini. Saya bingung. Akhirnya saya minta bantuan adik-adiknya dia, adik-adiknya Ibu Trimah. Ada salah satu adiknya yang mau ngurusin. Adiknya yang di Borobudur. Tapi baru 1 bulan di adiknya, dia pun udah bikin ulah. Setiap hari dia katanya bikin maksiat sama adik-adiknya. Terus adik-adiknya juga ngadu ke saya, udah nggak sanggup dan udah nggak kuat. Saya bingung harus bagaimana. Akhirnya saya cari informasi, saya dapat di Facebook. Dan saya konfirmasi ke panti itu, katanya di situ dia akan dibimbing. Di sini seperti di pondokan, Mbak. Akan kami bimbing, akan kami ajarin ibadah. Kita pun selalu mengingatkan dia untuk ibadah, tapi selalu jawaban Ibu Trimah, nama Allah itu udah sulit, nggak ada di hati aku. Aku bingung kalau di situ dahan. Terus terpaksa aku anterin ke sana. Tapi di dalam hati kecil saya nggak ada anak-anaknya yang membuang. Nggak ada satupun anak-anaknya yang membuang di situ. Kita hanya menitipkan. Itu saja. Terima kasih. Masalah nenek terima ini akhirnya menuai pro dan juga kontra nih guys. Ada yang berpendapat bahwa nggak ada salahnya kok menitipkan orang tua kita di panti werda atau panti jompo, asalkan masih rutin dijengukin dan juga dipastikan orang tua kita dirawat dengan baik di sana. Karena kan ada berbagai alasan tentunya kenapa sang anak ingin menitipkan orang tuanya di panti jompo atau panti werda. Bisa jadi karena ekonomi kan?
Gak ada yang tahu. Nah, kalau yang kontra nih berpendapat bahwa ya kalau mau nitipin orang tuanya di panti ya jangan cukup-cukup orang tuanya ditaruh tanpa sepengetahuan dia gitu loh ya. Nah, alangkah baiknya nih didiskusikan terlebih dahulu supaya sang orang tua ini tidak merasa dibuang begitu ya guys. Kalau menurut kalian gimana nih guys? Tulis di kolom komen ya.